Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Seperti tak ada habisnya, media asing soroti kemungkinan timnas Indonesia menambah pemain keturunan Jelang versus China. Tim nasional sepak bola Cina akan meladeni tuan rumah timnas Indonesia pada laga ke-9 putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan Juni mendatang. Pertandingan timnas Indonesia kontra Cina digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, tanggal 5 Juni 2025. Masih ada waktu 1,5 bulan bagi kedua tim untuk meningkatkan persiapan. Timnas Cina masih berkutat sebagai juru kunci di Grup C dengan nilai 6, setelah 2 kekalahan beruntun pada periode Maret 2025. Sementara timnas Indonesia dalam posisi lebih baik, berada di urutan keempat dengan nilai 9, dan punya kans lebih besar untuk lolos fase berikutnya. Selain bakal adanya teror dari puluhan ribu pendukung timnas Indonesia di Stadion GBK, ada kekuatan lain yang akan diwaspadai kubu Cina, yakni kekuatan timnas Indonesia, yang kabarnya akan bertambah dengan masuknya pemain baru. Media Cina 163 memuat berita mengenai rencana timnas Indonesia untuk menambah kembali pemain berstatus keturunan di skuad Garuda. Tak ada habisnya, Indonesia akan menaturalisasi 3 pemain keturunan Inggris lagi untuk mempercepat persiapan kualifikasi Piala Dunia melawan Cina. Demikian judul pemberitaan media tersebut yang diposting Selasa, 22/4/2025. Dengan ini, mode menambah kekuatan khas Indonesia akan kembali digulirkan, dan kali ini mereka mengandalkan strategi naturalisasi yang sudah tidak asing lagi. Lanjut naskah dari artikel itu. Ketiga pemain keturunan yang dimaksud adalah Pascal Struijk, Jensen Seelt, dan Miljan Manhoef. Pascal Struijk merupakan pemain berdarah Indonesia yang cukup sukses di Premier League bersama Leeds United. Kakek dan nenek dari ayah Struijk merupakan orang yang berdarah Indonesia. Adapun untuk Jensen Seelt yang berposisi sebagai bek Sunderland, diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Maluku. Sementara Miljan Manhoef memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Manhoef juga memiliki darah Suriname melalui ibunya. Pascal Struijk bertemu dan berkomunikasi mendalam dengan tim pelatih Indonesia di Inggris. Harga transfer Struijk saat ini adalah 16 juta euro, harga yang sangat tinggi di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Indonesia memang gila. Jumlah dan kecepatan penambahan kekuatan ini mungkin tak tertandingi bahkan di seluruh dunia sepak bola. Lanjut tulisan dari 163. Jika kalah, timnas Cina akan langsung tersingkir. Indonesia bisa menuntaskan rencana penambahan kekuatannya, itu akan sangat berbahaya bagi timnas Cina, tulis 163 di akhir pemberitaan. PSSI semakin serius dalam membangun timnas Indonesia dengan menggabungkan pemain-pemain keturunan yang memiliki potensi besar untuk bermain di tingkat internasional. Van Dijk, seorang gelandang muda asal Belanda yang memiliki darah Indonesia dari pihak nenek ayahnya yang berasal dari Jakarta, sekarang menjadi perhatian utama. Pemain yang kini bermain untuk SK Beveren di Belgia ini memiliki kualitas yang menjanjikan di lapangan. Pelatih terkenal di Eropa Ronald Koeman memujinya sebagai pemain cerdas yang memiliki potensi yang luar biasa. Dijk menandatangani kontrak profesional dengan ADO Den Haag pada Januari 2022 lalu. Karirnya terus berkembang meskipun hanya bermain 1 kali di tim utama. Pada Agustus 2022, ia dipinjamkan ke Estoril Praia di Portugal. Pada Agustus 2024 hingga Juni 2025, Dijk dipinjamkan ke SK Beveren di Belgia setelah mendapatkan status permanen pada Januari 2023. Dijk telah menunjukkan kemampuannya sebagai gelandang bertahan yang kuat yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi tim-tim kuat Asia. Pengalamannya bermain di Eropa telah menunjukkan kualitasnya dan kemampuan untuk bermain di tingkat tinggi. Lalu apa kata Ronald Koeman? Pelatih terkenal asal Belanda Ronald Koeman memuji Van Dijk yang pernah bekerja dengannya di tim U18 Belanda. Koeman menyebut Dijk sebagai pemain cerdas dengan pemahaman permainan yang matang dan kemampuan teknis yang luar biasa, dan dia percaya bahwa Dijk memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh dan dapat menjadi pemain yang sangat penting bagi tim yang ia bela. Pujian ini menegaskan keyakinan PSSI bahwa Dijk dapat membantu timnas Indonesia di masa depan.
Dik memiliki DNA Indonesia yang membuatnya cocok untuk dinaturalisasi dan memperkuat lini tengah timnas Indonesia, di mana hal ini menjadi potensi untuk Garuda. Posisi gelandang bertahan yang ia mainkan sangat penting bagi timnas Indonesia, terutama saat menghadapi tim-tim kuat di Asia. Kemampuan Dik untuk mengatur tempo permainan, bertahan dan menyebarkan bola merupakan nilai tambah yang sangat penting bagi timnas Indonesia. Dengan kualitas dan pengalaman bermain di liga-liga Eropa, Dik berpotensi menjadi pemain penting di masa depan bagi timnas Indonesia, terutama dengan turnamen besar seperti Piala Dunia 2026 dan juga kualifikasi AFC yang semakin dekat. Proses naturalisasi dan harapan dari PSSI sepertinya telah berbicara dengan Findik tentang kemungkinan naturalisasi. Jika proses ini berhasil, Dik akan dapat segera memperkuat timnas Indonesia dan memberikan kontribusi positif di kancah internasional. Banyak pengamat sepak bola berharap Dik segera bergabung dengan timnas Indonesia dan memperkuat lini tengah yang saat ini sedang berkembang. Di mana PSSI sangat berharap proses naturalisasi Dik berjalan lancar sehingga dia dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia. Penampilan solid Dik di klub-klub Eropa dan dukungan dari pelatih terkenal di Eropa seperti Ronald Koeman juga meningkatkan keyakinan bahwa dia bisa menjadi bintang masa depan timnas Indonesia. Dengan kualitas, pengalaman, dan potensi yang luar biasa, Findik dapat menjadi salah satu pemain penting yang membantu timnas Indonesia bersaing di level internasional. PSSI juga akan terus berusaha mewujudkan impian ini, dan para penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap melihat Dik mengenakan jersey merah putih di kompetisi internasional berikutnya. Sementara itu, Sandy Walsh sempat menceritakan momen yang membuat bulu kuduknya merinding. Momen itu tentu saja saat melakoni laga kandang timnas Indonesia. Sandy Walsh merasakan bagaimana atmosfer supporter timnas Indonesia sulit untuk dilupakan para pemain tim merah putih. Apa yang disampaikan oleh Sandy Walsh juga diamini oleh jurnalis Belanda Sam van Raalte, di mana Van Raalte yang sedang menulis buku tentang sepak bola Indonesia bahkan menyebut atmosfer supporter seperti itu tak ditemui di negara lain. Misalnya penonton jauh lebih beragam di Indonesia, Anda juga bisa melihat lebih banyak wanita di tribun dan Anda juga mendengar mereka bernyanyi, kata Van Raal. Suasananya begitu istimewa karena itu benar-benar berbeda dari tempat lain di dunia. Perasaan sama juga dialami oleh fisioterapis timnas Indonesia, Chesley Tenover. Menurut Tenover, gairah dan juga militansi masyarakat Indonesia terhadap sepak bola begitu besar dan luar biasa. Pria yang juga memiliki akar keluarga Indonesia ini mengaku sangat terhormat bisa jadi bagian tim kepelatihan Patrick Kluivert. Saya sebagai orang Belanda dengan akar Indonesia merupakan suatu kehormatan besar untuk terlibat dalam proyek yang luar biasa ini. Tenover bercerita bagaimana gairah orang Indonesia seperti berasal dari dunia lain, fenomena yang menurutnya jarang ia temui. Ketika saya pergi ke mall selama periode pertandingan internasional terakhir, saya harus berkedip. Orang-orang datang dari segala arah untuk berfoto dan meminta tanda tangan para pemain, bahkan mereka memanggil nama saya. Anda mungkin berpikir bahwa sepak bola di Indonesia menyenangkan untuk ditonton dan suasananya mirip dengan di Eropa. Namun faktanya, para supporter mengetahui nama seseorang dari staf medis dan ingin berfoto dengannya. Hal itu mungkin tidak terjadi di negara lain. Atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat timnas Indonesia melawan Bahrain beberapa waktu lalu juga sangat sulit Tenover lupakan. Saat Anda memasuki stadion bersama tim dan 70.000 orang bernyanyi, melompat, berdoa, dan berteriak dalam satu tarikan nafas, itu membuat Anda merinding. Dilihat dengan mata kepalanya sendiri, Tenover juga mengaku sangat kagum saat semua kalangan, tua, muda, kaya, dan miskin semua datang ke stadion untuk mendukung tim merah putih. Saya telah menyaksikan pertandingan sepak bola di seluruh dunia, tapi jarang sekali saya merasakan kebanggaan, atmosfer, dan kecintaan seperti ini terhadap pemain kita sendiri. Demikian jelasnya. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir akan mempercepat perburuan sosok yang tepat untuk posisi Direktur Teknik atau Dirtek. Ya, langkah ini dilakukan guna menyelaraskan formula timnas dari junior hingga senior seperti yang sudah dilakukan oleh Uzbekistan, Jepang, dan Korea Selatan. Posisi Dirtek PSSI telah lowong sejak lama, tepatnya sejak Dirtek sebelumnya Indra Syafri ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia U20 pada pertengahan 2023. Dan sejauh ini, PSSI juga mencoba mengakalinya dengan merekrut Jordi Cruijff sebagai technical advisor atau penasihat teknis. Kehadiran putra legenda sepak bola Belanda Johan Cruijff itu juga diharapkan dapat membantu PSSI dalam mencari sosok yang tepat untuk menjadi Dirtek. Erick Thohir berpendapat Dirtek dibutuhkan PSSI untuk membuat harmonisasi antara seluruh timnas secara berkelanjutan. Apalagi saat ini momennya sedang bagus karena timnas Indonesia U17 berhasil melaju ke Piala Dunia U17 2025. Dalam keterangannya dipetik pada Sabtu 19 April, Erick Thohir mengatakan,
Kami punya momentum bagus di Timnas U17 yang mampu menjaga tradisi prestasi. Jika sebelumnya main di Piala Dunia karena tuan rumah, kali ini lolos dari kualifikasi. Terlebih, agenda pada Timnas Indonesia sepanjang 2025, setelah Piala Asia U17 beres, masih ada Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar pada November mendatang di Qatar. Namun sebelum itu, ada juga Timnas Indonesia U23 yang akan menjalani Piala AFF U23 2025 pada Agustus. Kualifikasi Piala Asia 2026 pada September dan SEA Games 2025 di Thailand pada Desember. Untuk Timnas Indonesia Senior masih ada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni. Berpotensi lanjut hingga tahun depan, andai Garuda maju hingga putaran keempat dan kelima. Oleh karenanya, setelah ada Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis, kami segerakan kehadiran Dirtek untuk memformulasikan program pembinaan prestasi yang kontinu. Cruyff sudah punya petanya setelah dia dikontrak dan bekerja, dan hal itu siap dibahas lebih lanjut dengan Dirtek PSSI. Demikian kata pria yang juga Menteri BUMN ini. Tak hanya itu, Erik mencontohkan Uzbekistan, negara Asia yang mulai menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut negara pecahan Uni Soviet itu kini sudah menyamai Jepang dan juga Korea Selatan. Kita lihat di Piala Asia U17, bagaimana Uzbekistan sudah menyamai Jepang dan Korsel yang punya sistem permainan dan pembinaan, sehingga kualitas timnya merata dari junior hingga senior. Kita ingin mengejar mereka, tegas Erick Thohir.